Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novitasari dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim, Semarang. Di sini saya akan melakukan percobaan 5 pada praktikum statistika farmasi. Pada percobaan 5 kali ini, kita akan membahas terkait uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA merupakan uji parametrik sehingga asumsi parametrik harus terpenuhi. Data harus terdistribusi normal dan bersifat homogen. Uji ANOVA yaitu uji yang dilakukan pada lebih dari 3 variabel. Jika hasil output uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan antar kelompok. Sedangkan pada uji Kruskal-Wallis digunakan untuk uji non-parametrik yang datanya tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Jika hasil output uji Kruskal-Wallis menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya. Ini adalah sebuah kasus yang harus kita analisis. Untuk mengetahui data pada kasus tersebut memenuhi syarat parametrik atau tidak, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Langkah pertama, kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Seperovitch. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Langkah pertama, kita akan memasukkan data pada variabel view. Pertama, pada name kita ketik EEDS. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik EEDS 30%. Lalu pada measure kita pilih skill. Yang kedua, kita ketik EEDS 40. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik EEDS 40%. Pada measure kita pilih skill. Yang ketiga, pada name kita ketik EEDS 50. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik EEDS 50%. Pada measure kita pilih skill. Lalu yang keempat kita ketik EEDS 60. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik EEDS 60%. Pada measure kita pilih skill. Pada name yang kelima kita ketik EEDS 70. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik EEDS 70%. Pada measure kita pilih skill. Kemudian kita akan mengisi data pada data view. EEDS 30%. Pertama kita ketik 2,67. Yang kedua 2,12. Yang ketiga 2,46. Yang keempat 3,01. Yang kelima 2,35. Setelah kita memasukkan semua data pada data view, kita akan melakukan uji normalitas. Pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statis, kemudian kita pilih Explore, kita klik. EEDS 30 kita masukkan ke Dependent List.
EEDS 40% kita pindahkan ke dependent list, EEDS 50% kita pindahkan, EEDS 60% kita pindahkan, dan EEDS 70% kita pindahkan ke dependent list. Kita pilih plot, kita klik, kita pilih none, lalu kita klik normality plot with S. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil output pada uji normalitas dengan menggunakan metode Seperovitch. Berdasarkan hasil output pada uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun sawo memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena semua lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Langkah berikutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak. Langkah pertama, kita akan memasukkan data pada variabel view. Pada name, yang pertama kita ketik kelompok. Pada desimal kita pilih 0. Pada label kita ketik kelompok. Pada value yang pertama kita ketik 1, yaitu 30%. Kita add. Yang kedua kita ketik 40%. Kita add. Yang ketiga kita ketik 50%. Kita add. Yang keempat kita pilih 60%. Yang kelima kita ketik 70%. Kemudian kita add. Kemudian kita klik OK. Pada measure kita pilih scale. Yang kedua yaitu kita ketik diameter. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik diameter daya hambat. Pada value tetap, pada measure kita pilih scale. Kemudian kita mengisi data pada data view. Yang pertama yaitu 2,67. 1, 2,12, 1, 2,46. Yang keempat, 1, yaitu 3,01. Setelah kita memasukkan semua data pada data view, kita akan melakukan uji homogenitas. Kita klik analyze, kita pilih descriptive statis, kita klik explore. Diameter daya hambat kita pindahkan ke dependent list, kelompok kita pindahkan ke factor list. Pada display kita pastikan kita pilih both, kita klik statis, kita centang deskriptif, kita pastikan 95%. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik plot, kita pilih none, kita pilih power estimation, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK.
Ini adalah hasil output pada uji homogenitas. Berdasarkan hasil output pada uji homogenitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,04. Karena nilai signifikansi 0,04 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data antar kelompok konsentrasi ekstrak etanol daun sawo adalah tidak homogen. Karena setelah melakukan uji homogenitas, hasilnya tidak homogen, artinya data tidak memenuhi syarat parametrik. Data tersebut termasuk non-parametrik, sehingga menggunakan uji Kruskal-Wallis. Tetapi, jika hasilnya homogen dan terdistribusi normal, artinya data memenuhi syarat parametrik sehingga menggunakan uji ANOVA. Pada kasus kali ini, karena hasilnya tidak memenuhi syarat parametrik, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Langkah pertama, kita akan melakukan pengisian data pada variabel view. Pada name, yang pertama kita ketik kelompok. Pada desimal kita pilih 0. Pada label kita ketik kelompok. Pada value, yang pertama kita ketik 30%. Kita add. Yang kedua, kita ketik 40%. Kita add. Yang ketiga, kita ketik 50%. Kita add. Yang keempat, kita ketik 60%. Kita add. Yang kelima, kita ketik 70%. Kita add. Kemudian kita klik OK. Pada measure kita pilih nominal. Pada name yang kedua kita ketik diameter. Pada desimal kita pilih 2. Pada label kita ketik diameter daya hambat. Pada value tetap, pada measure kita pilih scale. Kemudian kita mengisi data pada data view. Kelompok pertama yaitu (2,67). Satu yaitu 2,12. Yang ketiga 1 yaitu 2,46. Yang keempat 1 yaitu 3,01. Setelah kita memasukkan semua data pada data view, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Pertama kita klik analysis, kita pilih non-parametric test, kita klik latency dialog, kemudian kita klik ke independent sample. Diameter kita pindahkan ke test variable list, kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian kita klik dependent range, kita ketik 1 pada minimum, pada maksimum kita ketik 5 karena datanya berjumlah 5. Kemudian kita continue. Pada test tab kita pastikan kita centang Kruskal-Wallis. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil output pada uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan hasil output pada uji Kruskal-Wallis, nilai signifikansinya adalah 0,000, kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsentrasi ekstrak etanol daun sawo
terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.